Now break time with us. Kali ini aku kembali dengan membawa segmen baru di kanal YouTube ini, yaitu aku ingin mengobrol atau bercerita tentang buku-buku yang telah aku baca. Biasanya aku bercerita tentang buku yang udah aku baca itu, aku post di media sosial pribadiku, khususnya di Instagram. Jadi di sana aku jelasin secara singkat kesan tentang buku yang aku baca itu di caption. Tapi kali ini aku ingin memberanikan diri menceritakan buku via visual kayak begini. Nggak mau juga bilang ini bedah buku sih, soalnya kalau bedah buku itu justru kesannya lebih kayak serius dan sifatnya kayak ilmiah gitu. Dan justru menurut aku pribadi, aku inginnya segmen ini pembawaannya santai dan juga yang nonton itu nggak tegang-tegang amat dan juga bisa menikmati dengan santai ataupun dengan nikmat lah pokoknya. Menceritakan buku kayaknya oke ya disebutnya. Jadi bisa dibilang di sepanjang tahun 2022 ini, dari bulan Januari hingga sekarang nih bulan September, aku baru kelar baca satu buku. Kenapa baru kelar satu buku? Karena alasan klasik sih, rempong bagi waktu dengan kesibukan kerja dan konten kayak gini tuh agak sulit gitu. Ya klasik, tapi ya begitulah adanya. Bukunya ini pernah viral pada tahunnya, kalau nggak salah buku ini dirilis pada tahun 2018. Buku dari si penulis orang Jepang yang mana setelah terjemahannya masuk ke Indonesia, buku ini juga berhasil bestseller di Indonesia, yaitu Goodbye Things, Hidup Minimalis ala Orang Jepang oleh Fumio Sasaki. Konsep minimalis semakin banyak diterapkan pada tahun kini, seperti generasi milenial yang udah mulai banyak tuh yang mulai ngikut ataupun berpindah gaya hidupnya jadi konsep hidup minimalis. Dari aku pribadi, konsep hidup minimalis ini pertama kali tahunya itu dari YouTube Raditya Dika, di mana dia menjelaskan dan memutuskan berpindah gaya hidup ke minimalis pada tahun 2018 lalu. Dari situ aku mulai mencari tahu soal hidup minimalis ini, tapi waktu itu hanya sekadar berselancar info di YouTube aja. Dari semua info yang aku dapatkan pada waktu itu, konsep hidup minimalis yang aku ketahui hanya kita itu hidup dengan beberapa barang aja atau barang yang sedikit sesuai kebutuhan kita. Jika misalkan barang tersebut yang kita miliki tidak digunakan atau tidak perlu, sebaiknya boleh disingkirkan dengan cara dibuang atau disumbangin ke orang yang membutuhkan. Tapi ternyata info yang aku dapatkan itu mengenai konsep hidup minimalis istilahnya hanya sekadar di kulitnya aja. Jadi semakin merasa tahu dan semakin menggali informasi tentang hidup minimalis ini setelah aku baca buku ini. Dalam buku ini, si penulis Fumio Sasaki menjelaskan definisi, teknis, hingga makna dari konsep hidup minimalis. Dari seluruh tulisannya, ada beberapa poin yang menurut pribadi aku menarik banget dan hingga sekarang tuh kecantol di pikiran. Langkah utama untuk menjadi seorang minimalis memang harus dimulai dari membuang benda yang kita miliki. Mengapa jadi langkah utama? Karena setiap individu itu memiliki rasa susah dan takut banget memutuskan untuk mengurangi benda yang kita miliki, yang justru nggak berguna dan jadinya cenderung menjadi sampah aja di rumah kita. Rasa susah dan takut itu muncul karena dominan individu selalu memaknai benda yang dia miliki. Misalkan benda tersebut didapatkan sebagai kado dari sahabat atau pacar atau keluarga, yang otomatis orang-orang tersebut adalah orang yang kita sayangi. Maka barang tersebut otomatis jadi berharga meskipun nilai guna dari barang tersebut nggak begitu berguna atau hanya jadi sekadar pajangan aja di rumah atau ya useless aja gitu. Pada poin inilah mengapa kita jadi susah untuk membuang barang karena sudah terlanjur memaknai barang tersebut. Alasan lainnya kenapa kita susah buang barang karena kita ingin menarik atensi atau ingin divalidasi sama orang-orang. Misalkan mengoleksi barang-barang, katakanlah pakaian. Dengan banyak mengoleksi pakaian terbaru dengan model desain yang terbaru juga, setelah berhasil mengoleksi ada perasaan bangga yang muncul dalam benak kita. Tujuan mengoleksi itu apa sih? Salah satu poinnya karena memang ingin memperlihatkan kepribadian kita sangat menyukai fashion misalnya, atau sedang mengikuti tren yang lagi terjadi sekarang misalkan. Meski dari rentetan pakaian yang kita koleksi itu yang sering dipakai mungkin hanya 1 hingga 4 pakaian aja,
sisanya itu cuma jadi aksesoris di lemari doang. Menurut si penulis, perasaan atensi dan validasi dari orang ini salah satu poin yang agak susah diubah. Si penulis berbagi trik dan tips bagaimana cara memulai untuk membuang atau berpisah dari barang. Penulis membuat bab khusus hanya untuk membahas trik dan tips dengan judulnya 55 kiat berpisah dari barang. Dari 55 langkah itu yang bisa aku simpulkan, pertama, bahwa setiap orang itu mampu banget untuk membuang atau berpisah dari barang, sekalipun barang itu adalah yang kita dapatkan dari orang terkasih. Di sini si penulis ingin mengajak kita ubah mindset pandangan kita terhadap suatu barang. Yang kedua, sebelum membuang barang, boleh juga kita bertanya kepada diri sendiri, apa sih yang membuat kita susah banget untuk membuang barang? Di sini si penulis mulai mengajak kita untuk berpikir secara jernih dan logis aja. Apakah barang ini benar-benar digunakan atau dibutuhkan atau tidak, penting atau tidak? Misalkan dari semua pertanyaan yang kita tanyakan kepada diri sendiri, jawabannya adalah tidak, maka barang tersebut layak untuk dibuang. Kalau saran dari si penulis bisa dimulai dari barang yang udah setahun menganggur. Di sini kesan aku sebagai pembaca, poin ini sangat membantu aku untuk relaksasi diri. Dimana aku juga mulai mempertanyakan ke diri sendiri sebenarnya apa sih yang menjadi kebutuhan dan keinginan aku. Yang mana poin ini ya bagus banget menurut aku. Ternyata bertanya ke diri sendiri sebisa seseru itu. Dalam bab 55 kiat ini, salah satu poinnya si penulis ada menyuruh kita untuk membuang satu barang aja, tapi sekarang juga gitu. Buang pada saat ini juga. Buang satu barang yang mana barang tersebut sudah tidak digunakan atau sudah tidak dipegang lagi. Semacam ayo cari barangnya dan buang sekarang juga. Kalau didengar secara sekilas, kayaknya poin ini tampak kontradiktif dengan sebelumnya ya, yang dimana kita mempertanyakan kepada diri sendiri ini barang masih digunakan atau enggak gitu. Cuma di sini aku sebagai pembaca merasa poin ini si penulis mengajak simulasi aja gitu ke kita gimana caranya untuk membuang barang gitu, kayak semacam yuk simulasi dulu yuk gitu, kita coba rasain gimana buang barang yang gak pernah digunain, kayak ingin mengajarkan kita juga untuk berani membuang barang. Nah, kesannya kayak gitu. Selanjutnya ada poin berhenti berkata kelak atau tidak perlu mencoba cara-cara kreatif. Di dalam bukunya poin ini sebenarnya dibagi menjadi dua dan masing-masingnya ada penjelasannya. Namun aku sebagai pembaca bisa menyimpulkan arti maksud penjelasannya itu kurang lebih sama. Di sini penulis menjelaskan ketika kita ingin membuang barang, tiba-tiba aja gitu pikiran kita ada muncul ide gitu. Misal mau buang toples bekas makanan, tiba-tiba aja di otak ngobrol, kayaknya toples ini bisa digunain nanti deh, simpan aja deh dulu. Nah, pemikiran yang seperti ini agaknya tidak berguna, karena dominan pemikiran ini hanya sekadar pembenaran diri aja bahwa kita itu nggak mau buang barang. Sama seperti yang tiba-tiba ngide untuk mengkreatifkan barang bekas. Poin kreativitas memang sangat bagus untuk menstimulus kinerja otak, dan memberdayakan barang bekas juga sangat bagus untuk pengurangan limbah. Sayangnya, ketika kreativitas ini sudah jadi, banyak dari kita yang tidak terlalu merawat hasil kreativitas itu, dan jadinya hanya memunculkan barang ini menjadi sampah baru di rumah kita, kecuali memang barang kreativitas tersebut dijadikan suatu bisnis. Jadinya barang bekas itu memiliki nilai tambah baru dan memiliki nilai guna yang baru. Mubazir merupakan rasa bersalah yang membuat menahan barang. Penulis mengakui setuju bahwa ketika kita membuang barang yang kondisinya masih bagus atau masih berguna, itu sangat disayangkan gitu, sangat ya mubazir lah. Tapi poin mubazir yang perlu disorot yaitu dari sisi psikologis kita, yaitu di mana saat kita pengambilan keputusan atau perilaku saat kita membeli barang. Jika misalnya saat kita pengambilan keputusan membeli barang itu hanya sekadar bentuknya lucu atau bagus, atau pada saat itu barangnya lagi diskon atau harganya murah, atau mungkin hanya sekadar ikut-ikutan teman aja gitu, tapi ujung-ujungnya barang itu hanya menjadi tumpukan baru aja di kamar atau di rumah. Sifat mempertahankan barang yang gak digunakan sama sekali sebenarnya itulah poin dari mubazir. Ya, untuk apa juga kita membeli barang atau memiliki barang yang gak digunakan. Daripada barang itu sia-sia, lebih baik disingkirkan. Selain membuang barang, ada cara lain juga untuk mengurangi barang, yaitu dengan cara dijual atau disumbangin seperti yang udah aku singgung di awal.
Kalau kata si penulis sih bisa dilelang gitu. Mungkin karena situasi di Jepang memang banyak situs lelang. Kalau di kita biasanya disebut dengan jual barang atau jual barang second gitu. Kalau di Pontianak khususnya di Facebook Marketplace atau Facebook Group, itu masih tempat efektif untuk menjual barang bekas karena traffic komunikasinya cepat gitu. Itu tadi beberapa highlight yang menarik dari sudut pandangku perihal bab membahas trik dan tips dari si penulis untuk memulai langkah konsep hidup minimalisme. Setelah kita melewati fase niat dan memulai langkah untuk hidup minimalisme, setelah itu juga kita juga sudah bisa merasakan manfaat-manfaat dari konsep hidup minimalisme. Yang pertama, dengan tanpa banyak barang, kita itu jauh lebih menjadi orisinil atau bisa menjadi diri sendiri. Si penulis menjelaskan yang membuat seseorang itu unik atau keren itu bukan dinilai dari benda-benda yang kita miliki, tapi yang membangun karakteristik kita menjadi otentik itu adalah berdasarkan pengalaman hidup yang kita dapatkan. Yang kedua, jadi memiliki waktu luang yang banyak. Karena sudah banyak yang diminimalisir, baik dari sisi barang-barang, sudah tahu yang menjadi kebutuhan hidup, dan kepribadian kita yang sudah menjadi simpel, membuat gerak-gerik hidup jadi semakin cepat. Seperti hemat waktu dalam berbelanja, hemat waktu dalam beres-beres rumah karena barang yang sudah kita miliki cenderung lebih sedikit daripada dulu dan tak perlu lagi sibuk untuk mencari barang yang hilang. Yang ketiga, waktu bermalas-malasan jadi berkurang. Jadi menurut si penulis dan pengalamannya selama menjalani hidup konsep minimalis, kepribadiannya yang malas dalam membersihkan apartemennya justru berubah. Ini dikarenakan si penulis jadi suka banget dengan nuansa apartemennya yang jauh lebih bersih dan rapi dibanding dengan konsep hidup yang sebelumnya. Karena kerapian dan kemudahannya dalam memberes-bereskan rumah itu justru ada dorongan tersendiri untuk selalu menjaga kebersihan dan kerapian apartemennya. Dan sekarang si penulis menjadikan kegiatan beres-beres rumah itu menjadi salah satu hobinya karena dia merasa dengan barangnya yang dia miliki ini sekarang sudah sedikit, beres-beres rumah itu jadi 3 kali lipat lebih mudah mengerjakannya. Dan kepribadian yang satu ini cukup menarik menurut aku dan kayaknya cocok juga buat aku yang mageran. Yang keempat, biaya hidup lebih rendah. Salah satu manfaat konsep hidup minimalisme yang gak kalah jauh penting yaitu kita memiliki biaya hidup yang jauh lebih rendah. Faktor dari sudah tahu mengelompokkan yang mana menjadi kebutuhan dan keinginan, dan kita juga sudah tahu mengklasifikasikan yang mana pembelian barang prioritas atau tidak. Itu sangat membantu mengontrol arus pengeluaran dana pribadi. Artinya kita bisa jauh lebih berhemat soal uang pengeluaran atau uang jajan. Ini dikarenakan ketika kita sudah menjadi kepribadian yang simpel, kita itu sudah nggak ikut lagi tren yang sedang berjalan. Selain bisa berdamai dengan diri sendiri, kita juga bisa berdamai dengan dompet kita ya guys ya. Yang kelima yaitu tidak lagi membandingkan diri dengan orang lain. Si penulis juga menjelaskan ketika selama dia menjalani konsep hidup minimalis ini, dia juga merasakan tidak lagi membandingkan diri dia dengan orang lain. Ini dikarenakan dirinya sudah yang memiliki waktu luang yang banyak. Waktu luang itu dia manfaatkan untuk berpikir dan merenung. Salah satunya yaitu kenapa sih kita selalu membandingkan pribadi kita dengan pencapaian pribadi orang lain gitu. Pikiran yang seperti ini sebenarnya nggak akan habisnya, dan pikiran ini pun jadi tanda bukti bahwa kita sebagai manusia itu tidak akan pernah puas dengan apa yang kita miliki. Poin kita membandingkan diri dengan orang lain itu paling utamanya adalah membandingkan pencapaian pribadi kita dengan pribadi orang lain gitu kan. Nah, pencapaian setiap orang-orang itu berbeda dan itu dikarenakan faktor dari pengalaman hidup. Dan pengalaman hidup setiap manusia itu tidak bisa dibandingkan. Dan setiap manusia pasti ada waktunya untuk menghadapi pengalaman hidup yang akan dia dapatkan. Aku sebagai pembaca juga sangat setuju dengan poin satu ini. Daripada sibuk membandingkan pencapaian dan pengalaman hidup orang lain, lebih baik kita coba perbanyak pengalaman hidup kita yang kasih. Yang keenam, daya fokus jadi lebih meningkat. Apapun kefokusannya, fokus bekerja karena kita sudah tidak memiliki distraksi pemikiran yang gak penting, atau distraksi PR bersih-bersih tumpukan barang di rumah ketika pulang kerja. Yang kedua, fokus dengan diri sendiri karena sudah minim dengan perbandingan diri sendiri dengan orang lain, sudah minim mengikuti tren, dan sudah minim menerima informasi yang tidak terlalu penting.
gosip misalnya. Dan poin terakhir yaitu bersyukur. Si penulis menjelaskan selama dia menjalani sebagai seorang minimalis, dia justru merasakan dan mendalami rasa syukur dalam kehidupannya dengan segala kemerdekaan dari semua perilaku buruknya yang dialami sebelumnya. Dan sudah jauh lebih merasakan bahagia karena kehidupan dia sendiri itu dia jalani atas keputusan dan kebutuhan dirinya sendiri, tanpa harus memperdulikan keinginan atau permintaan dari orang lain. Karena kebahagiaan itu 40% itu tercipta oleh atas tindakan diri kita sendiri. Sepanjang aku membaca buku ini, jujur aku sangat dilatih banget, digodok banget pikiranku untuk jauh lebih berpikir secara jernih, logis, dan rasional. Dan di sini juga aku juga semakin mendalami juga rasa bersyukurku, semakin berdamai dengan diri sendiri, dengan apa yang aku miliki, kehidupanku yang kujalani sekarang gitu. Dan aku juga akhirnya justru mendapatkan poin bagaimana aku harusnya bersyukur dengan kehidupan yang aku alami sekarang, kehidupan yang aku jalani sekarang, dan apa yang aku miliki sekarang itu jauh lebih nikmat untuk menerima dan mensyukuri itu. Dan buku ini juga membantu aku untuk merelaksasikan diri aku bahwa menjalani hidup tanpa mengkhawatirkan komentar orang lain dan tanpa mengikuti tren di dunia ini tuh jauh lebih damai, jauh lebih sehat dari apa yang kita pikirkan. Memang benar apa kata Fumio Sasaki, minimalisme justru sangat membantu diri kita memetakan apa yang menjadi kefokusan diri sendiri dan membantu memetakan apa yang menjadi visi dan misi hidup kita. Nah, sekian segmen baru menceritakan buku pada episode pertama kali ini dari buku Fumio Sasaki, Hidup Minimalis ala Orang Jepang. Buku ini sangat aku rekomendasikan bagi kalian yang sedang mencari kefokusan diri sendiri, yang sedang menyembuhkan insecure pada diri sendiri, atau yang sedang mencoba meminimalisirkan anxiety pada diri sendiri. Ini cocok banget dan bagus banget untuk dibaca. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang menontonnya. Jika kalian suka pada segmen baru ini, silakan tinggalkan komentar. Dan jika misalkan kalian punya kritik dan saran, kalian bisa juga tinggalkan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sebagai penutup, ada satu quote dari Fumio Sasaki, minimalisme bukan kompetisi. Tidak perlu sesumbar tentang betapa sedikit yang kita miliki. Tidak usah menghakimi orang lain yang memiliki lebih banyak barang. Bye!